Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Sidiki dari Program Studi Teknologi Pangan Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan tahun 2021 akan melakukan praktikum fisika dasar modul ke-9 tentang hukum Archimedes. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ada 2 buah toples berisi air 400 ml. Ada 2 butir telur. Ada garam, ada gula, ada sendok untuk menakar, ada timbangan digital, dan juga kertas beserta pensil untuk menulis data-data yang akan diketahui. Selanjutnya kita timbang 2 butir telur. Yang pertama saya dapatkan 59,7 gram. Lalu kita masukkan ke toples. Lalu timbang telur yang kedua. Didapatkan 51,5 gram. Kita masukkan ke toples yang kedua. Pertama saya akan melakukan percobaan dengan garam. Di sini saya akan mengambil 1 sendok garam. Lalu kita timbang. Didapatkan 16,4 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk-aduk. Bisa dilihat telur masih lebih berat daripada air. Selanjutnya pada sendok kedua kita ambil seperti pertama. Lalu kita timbang dan didapatkan 28 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk-aduk. Di sini bisa dilihat massa jenis telur masih lebih berat dari massa jenis air. Selanjutnya kita ambil garam dari sendok yang ketiga. Lalu kita timbang pada timbangan digital. Didapatkan 9,9 gram. Kita masukkan ke dalam toples. Kita aduk. Bisa dilihat di sini telur sudah mengambang dari dasar toples, yang berarti massa jenis air itu sama dengan massa jenis telur, ataupun massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur.
Sendok yang keempat kita ambil gulanya, lalu ditimbang. Didapatkan 15,4 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk. Tidak jauh berbeda seperti sendok ketiga, telur makin mengapung karena penambahan garam membuat massa jenis air menjadi sama dengan massa jenis telur ataupun lebih dari massa jenis telur untuk massa jenis air itu sendiri. Selanjutnya, sendok yang kelima akan saya ambil dan ditimbang. Didapatkan sendok yang kelima 19,7 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk lagi. Di sendok kelima tidak jauh berbeda seperti ketiga dan keempat. Massa jenis air semakin bertambah dari massa jenis telur, dan bisa dilihat telur sudah terlihat di permukaan lebih banyak daripada sebelumnya. Namun kita akan menggunakan gula. Kita ambil 1 sendok gula, lalu ditimbang. Didapatkan 12,81 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk-aduk. Bisa dilihat telur masih menyentuh dasar, yang berarti massa jenis telur masih lebih berat dari massa jenis air. Selanjutnya, sendok kedua akan diambil, lalu saya timbang. Didapatkan 12,71. Lalu kita masukkan. Kita aduk.
Pada sendok yang kedua bisa dilihat massa jenis telur masih lebih berat dari massa jenis air, sehingga dia masih belum bisa mengapung. Selanjutnya sendok yang ketiga akan saya ambil. Didapatkan 15,10 gram. Lalu kita masukkan sendok yang ketiga ini ke dalam toples. Lalu kita aduk kembali. Setelah sendok ketiga bisa dilihat telur sudah sedikit mengapung, walaupun hanya sedikit dari dasar permukaan toples, dan bisa diketahui bahwa massa jenis air hampir sama dengan massa jenis telur. Lalu kita akan melanjutkan ke sendok yang keempat, lalu ditimbang pada timbangan digital. Didapatkan 13,90 gram. Lalu kita masukkan ke dalam toples. Kita aduk kembali. Sama seperti sebelumnya, telur tidak mengambang, tidak jauh dari dasarnya. Baik, sekarang sendok yang kelima, sendok yang terakhir akan saya timbang. Didapatkan 11,60 gram. Lalu masukkan ke dalam toples. Lalu kita aduk. Oke, setelah sendok yang kelima, kita dapat lihat bahwa di sini telur sudah mengapung lumayan jauh dari dasar toples, dan bisa didapatkan bahwa massa jenis air sudah hampir sama dengan massa jenis telur, sehingga telur ini mengambang karena massa jenis air bertambah. Dari dua percobaan yang dilakukan dapat diketahui bahwa gula dan garam dapat membuat massa jenis air bertambah sehingga telur mengapung, walaupun tidak terlalu jauh berbeda. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.